Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan gimana harinya hari ini? Baik? Alhamdulillah ya. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran hari ini supaya lebih bermanfaat dan berkah, kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya. Sebelum ke pembelajaran, kali ini kita akan bahas soal kebebasan berpendapat. Tapi sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin mengetahui karena kita di Jawa Barat, tentunya mayoritas pasti semuanya orang Sunda. Meskipun Bapak Jawa Barat juga dari Bekasi, ya, dari Betawi, tapi dari segi kebudayaan tidak jauh berbeda. Pera dari mana kalau boleh tahu? Saya bukan dari Sunda, cuma dari Batak, Pak. Batak. Ya. Berarti ciri khasnya dari sana apa? Ciri khasnya apa ya? Kebudayaannya ataupun Kebudayaannya. makanannya? Oh, banyak sih, Pak. Ada kalau dari karyanya ada tari tortor, kalau makanan itu banyak. Itu banyak, Pak, banyak. Oke, semuanya bisa lihat di sini ya. Ciri orang Sunda katanya itu sopan, ya, terus ramah, riang. Ya, ini ciri-ciri orang Sunda, termasuk orang Indonesia juga. Ya, katanya orang Indonesia tuh paling ramah kalau di dunia nyata. Ya. Padahal ada namanya kata-kata dari Sili Asa, Sili Asu yang terkenal. Ini sangat berbanding terbalik dalam dunia media sosial. Sebentar. Oke, pernah tahu kasusnya ini? Tahu, Pak. Ya. Bahkan negara kita dijuluki sebagai negara yang paling tidak sopan. Ya. Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia. Ya, jadi sangat terbalik di dunia nyata. Apa namanya? Sopan luar biasa, tapi di dunia maya ternyata sangat naudzubillah min dzalik ibaratnya. Ya. Oke, sebelumnya masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, ngopi. Jadi minggu lalu kita bahas tentang hak dan kewajiban. Itu Oh, ya. itu ditekankan di pasal 28E ayat 3 yang bunyinya itu kurang lebih bahwasanya setiap warga negara itu berhak berkumpul, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke, betul ya. Kemarin kita ngebahas soal hak dan kewajiban. Kali ini kita akan fokuskan pembahasannya mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Ya. Kita kembali lagi, ini faktanya. Bahkan masuk berita Korea Selatan kalau tidak salah, bahwa netizen Indonesia paling tidak sopan. Ya. Terus selanjutnya mungkin ini juga dan di video gue itu juga membahas tentang provinsi ya. Gue bilang ini provinsi gagal. Kalau misalnya kata-kata itu tidak digunakan, gue pakai bahasa yang halus, gak akan sampai kuping sama gubernur sama wakil gubernur. Oke, ya. Sekarang soal kebebasan berpendapat di media sosial. Setiap orang, setiap warga negara Indonesia bebas ya mengeluarkan pendapatnya. Berhak. Tapi apakah mengkritik itu sama dengan harus kasar, harus tidak sopan, atau bagaimana? Harus sopan, Pak, dan punya etika. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, selanjutnya, ya, Bapak ingin memberikan informasi terkait dengan kebebasan berpendapat di Indonesia juga. Faktanya ini bisa dilihat ya, khususnya sekarang terkait dengan undang-undang ITE. Jadi agak sedikit takut lah dengan adanya undang-undang ITE ya.
Belum lagi sekarang di tahun politik. Nah, banyak buzzer ataupun kemarin nonton debat. Ya. Sudah punya pilihan? Sudah. Nah, ya, jangan sampai ibaratnya walaupun beda pilihan, ya, jangan saling menghujat, membenci, ya. Ini karena faktanya. Oke, sekarang Bapak ingin kalian duduk per kelompok yang sudah Bapak bagikan. Silakan, ya. Duduk per kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Silakan. Kelompoknya masih ingat? Ya, silakan Bapak kasih waktu. Silakan. Kelompok 1 Haikal. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di situ. Silakan kelompok 1 di sini. Silakan. Ya. Bapak kasih waktu, waktunya karena memang terbatas. Diskusi terlebih dahulu. Ya. Ketua kelompoknya siapa? Haikal ya, Haikal. Ini apa? Oke. Ya, untuk tugasnya di situ sudah ada. Sebentar. LKPD-nya. Di sini kalian baca terlebih dahulu, ya. Kelompok menganalisis kasus kebebasan berpendapat di media sosial. Nanti per kelompok sudah Bapak kasih ininya, pertanyaannya untuk masing-masing nanti didiskusikan, dibahas, kemudian nanti dipresentasikan. Ya. Sudah siap? Sudah siap, Pak. Oke. Kelompok 1 Sudah siap. silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan saya wabarakatuh. mempresentasikan jawaban dari kelompok 1, yaitu tentang kebebasan berpendapat. Jadi kelompok kami berpendapat bahwa satu, kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial mengacu pada hak individu untuk menyatakan pendapat, gagasan atau pandangan mereka secara terbuka melalui platform online. Ini mencakup kemampuan untuk berbagi informasi, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengungkapkan diri melalui teks, gambar, atau media lainnya. Ya, kebebasan ini adalah bagian dari hak asasi manusia dan seringkali dianggap sebagai elemen penting dari demokrasi modern. Kemudian, namun kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial juga dapat tunduk pada batasan tertentu. Beberapa batasan tersebut termasuk satu, konten yang melanggar hukum, konten berbahaya, pelanggaran privasi, penghinaan, pelecehan, dan lain-lain. Itu Pak dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat ya pendapatnya. Silakan kelompok 2 selanjutnya. Ya, izin Bapak, Ya, teman-teman. Tadi hasil diskusi dari kelompok 2 bahwa ada dampak positif dari kebebasan berpendapat, yaitu adalah adanya demokratisasi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, akses terhadap beragam perspektif, dan percepatan penyebaran informasi. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Dan ketiga, kesenjangan informasi, kebencian dan pelecehan, dan ketidaksetaraan akses. Lalu untuk undang-undang ITE, kami berkelompok berpendapat bahwa mesti menjadi kontroversi dan mesti menjadi masalah karet, di mana orang Indonesia sering menggunakan kalimat Konoha dan Wakanda untuk menyindir pemerintah, padahal itu tidak boleh. Kita harus percaya diri mengkritik pemerintah, seperti itu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, luar biasa dari kedua kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusi dan analisisnya. Ya, kebebasan berpendapat itu merupakan hak yang mendasar sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tadi Bapak lupa absen, ada yang tidak masuk? Ada ya Pak? Siapa? Pak. Rifki Pak, Sakit. lagi dispen Pak, lomba lempar lembing. Oh, lupa lebih. Oke, terakhir ada kata-kata dari Bapak di tahun politik ini, ya, diperhatikan dan didengarkan. Posting yang penting bukan yang penting posting, ya. Itu pesan Bapak. Terakhir dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya, tolong dibaca di halaman berikutnya. Dan untuk KM bisa dipimpin doa. Ya,
Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini supaya berkah, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.